Baik, perkenalkan nama saya Yanis Nabut, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, program studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat video proyek mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh dosen Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Di sini kita akan membahas gagasan filsafat menurut Gregorius dari Nyssa. Yang pertama, pendahuluan. Sejarah filsafat barat pada masa klasik yang mencakup era Socrates dan Aristoteles merupakan titik awal penting bagi pertumbuhan pemikiran rasional di dunia barat. Pada fase ini, muncul berbagai gagasan mendasar mengenai realitas, pengetahuan, jiwa, etika, hingga tujuan hidup manusia. Pemikiran para filsuf besar tersebut bukan hanya memengaruhi perjalanan filsafat selanjutnya, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap bidang-bidang seperti teologi, politik, serta cara manusia memahami diri di dunia. Dalam perkembangan tradisi Kristen awal, khususnya di kalangan para bapak gereja, pemikiran filsafat Yunani tidak ditinggalkan begitu saja. Sebaliknya, banyak konsep Yunani klasik yang diterima, dikritisi, bahkan disesuaikan dengan perspektif teologi Kristen. Salah satu tokoh berhasil memadukan warisan filsafat Yunani dengan teologi Kristen adalah Gregorius dari Nyssa. Yang ke-B, profil singkat Gregorius dari Nyssa. Gregorius dari Nyssa, Gregory of Nyssa, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah teologi dan filsafat Kristen pada abad ke-4 Masehi. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 335 dan wafat sekitar tahun 395. Gregorius termasuk dalam kelompok pemikiran besar yang dikenal sebagai para bapak Kepolokida. Gregorius berasal dari keluarga Kristen yang berpendidikan tinggi. Meskipun pada awalnya ia kurang berminat terjun dalam pelayanan gereja, pada akhirnya ia menerima jabatan sebagai uskup di Indonesia. Dalam karya-karyanya, ia banyak terinspirasi oleh tradisi filsafat Platonisme, terutama dalam pembahasan mengenai hakikat jiwa, pencapaian pengetahuan, dan proses penyempurnaan manusia. Oleh karena itu, pemikirannya sering dipandang sebagai bentuk pemaduan antara gagasan Plato dan ajaran Kristen. Yang ke-C, gagasan filsafat menurut Gregorius dari Nyssa. Gregorius dari Nyssa mengembangkan pemikiran filosofis berpijak pada tradisi Yunani klasik, terutama Plato. Namun ia menafsirkan kembali dalam kerangka teologi Kristen. Beberapa gagasan utamanya dapat dilihat sebagai berikut: pengaruh Socrates, pengetahuan dan pembersihan jiwa. Meskipun Gregorius tidak mengutip Socrates secara langsung, pendekatannya terhadap kehidupan rohani memperlihatkan kemiripan dengan metode Socrates yang menekankan pencarian kebenaran melalui penyucian batin. Menurut Gregorius, jiwa manusia harus dibersihkan dari hawa nafsu agar mampu mengenal kebenaran ilahi. Proses pembersihan ini berlangsung lewat pertobatan, doa, dan perjuangan moral. Seperti Socrates yang mengarahkan manusia menunjukkan kebaikan, Gregorius memandang pencarian kebaikan tertinggi berujung pada persatuan dengan Tuhan. Pemikiran ini mencerminkan keseimbangan antara etika dan spiritualis Kristen. Pengaruh Plato, realitas rohani, dan penarikan kesempurnaan. Gregorius sangat terpengaruh oleh Platonisme, terutama konsep dualisme antara dunia indrawi dan dunia rohani. Namun, ia mengubahnya dalam perspektif Kristen. Beberapa gagasan yang dipengaruhi oleh Plato. Yang pertama, jiwa adalah realitas yang lebih tinggi dibandingkan tubuh, menjadi sarana sementara dalam perjalanan menuju Tuhan. Kebenaran tertinggi bersumber dari realitas rohani, bukan dari dunia materi. Kebenaran tertinggi bersumber dari tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan dengan Tuhan. Sejalan dengan gagasan Plato tentang meniru kebahagiaan tertinggi. Namun Gregorius menambahkan unsur Kristen. Kesempurnaan bukan keadaan statis sebagaimana dalam Platonisme, melainkan proses tanpa akhir, di mana manusia terus bertumbuh menuju Tuhan yang tak terhingga. Yang kedua, relevansi gagasan Gregorius dari Nyssa dalam konteks saat ini. Pemikiran Gregorius dari Nyssa, meskipun lahir lebih dari 16 abad yang lalu,
tetapi memiliki relevansi yang kuat bagi dunia modern. Gagasan yang dipengaruhi oleh tradisi filsafat Socrates, Plato, dan Aristoteles tetap diolah dalam kerangka teologi Kristen, memberikan wawasan yang dapat menjawab berbagai persoalan kontemporer. Relevansi dan pencarian makna dan spiritualisme modern. Di tengah kehidupan modern yang ditandai oleh materialisme, tekanan hidup, dan kehilangan makna, konsep Gregorius mengenai ekspektasi pertumbuhan rohani yang tidak pernah berhenti memberikan perspektif baru. Menurutnya, manusia selalu dipanggil untuk berkembang. Pencarian makna tidak pernah selesai. Kebahagiaan bukan keadaan statis, melainkan perjalanan batin yang terus berlanjut. Gagasan ini sangat sesuai dengan kebutuhan manusia modern yang sering mencari arah hidup, jati diri, dan tujuan yang lebih dalam daripada sekadar pencapaian materi. Pemikiran Gregorius tentang penyucian diri di perjuangan moral dipengaruhi oleh Socrates dan tradisi etika Yunani, menjadi sangat penting di masa sekarang ketika krisis moral sering terjadi dalam berbagai bidang seperti politik, media, dan kehidupan sosial. Dan yang kesimpulan. Pemikiran Gregorius dari Indonesia menunjukkan bahwa barisan filsafat Yunani klasik tetap memiliki daya hidup ketika ditafsirkan ulang dalam kerangka teologi Kristen. Dengan memadukan etika introspektif Socrates, metafisika dan visi rohani Plato, serta teologi dan analisis antropologis Aristoteles, Gregorius membangun suatu pandangan filosofis yang menekankan martabat manusia, kebebasan, dan tujuan hidup yang berakar pada relasi dengan Tuhan. Konsep kunci yang ia rumuskan seperti ekspektasi, yaitu pertumbuhan rohani tanpa batas, menjadi kontribusi unik yang tidak ditemukan dalam pemikiran Yunani klasik. Melalui gagasan ini, Gregorius menekankan bahwa kesempurnaan manusia bukan keadaan yang sudah selesai, tetapi perjalanan yang terus berkembang menuju sumber kebaikan yang tak terhingga. Dalam konteks saat ini, pemikiran Gregorius relevan memahami pencarian makna, pembentukan karakter, dialog antara akal dan iman, serta pembangunan diri dalam dunia yang terus berubah. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih.